anak-anak, kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi IPAS untuk anak-anak ibu yang kelas 6, bab 1 makanan bergizi untuk kesehatan pencernaanmu, ada di halaman 12 sampai dengan 19. Kalau anak-anak ingin membeli buku yang Ibu bahas ini atau perlengkapan sekolah lainnya, bisa lewat link yang Ibu sematkan di video ini. Baik, Ibu langsung membahas. Ibu awali pembelajaran kita kali ini dengan materi makanan sehat untuk tubuhku. Gizi dalam makanan menyediakan energi dan zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh. Sejak lahir hingga akhir masa remaja nanti, kita terus bertumbuh dan tentu membutuhkan berbagai jenis gizi. Selanjutnya kita akan mencermati makanan yang ada pada gambar A dan gambar B anak-anak. Kita akan menentukan persamaan dan perbedaan makanan pada gambar A dan gambar B. Ibu memberi alternatif. Persamaan makanan pada gambar A dan B adalah sama-sama berisi makanan pokok. Untuk gambar A makanan pokoknya nasi, gambar B makanan pokoknya roti. Selanjutnya sama-sama ada sayuran, ada daging dan juga ada minuman. Selanjutnya ke perbedaan kedua makanan pada gambar A dan B anak-anak. Perbedaan makanan pada gambar A dan B adalah makanan A terdiri atas nasi sebagai makanan pokok, sayuran, telur, daging. Telur dan daging ini banyak mengandung protein, selanjutnya buah-buahan dan juga susu. Sedangkan pada gambar B terdiri atas roti sebagai makanan pokok, ada sayuran, ada daging, ada keju dan minuman bersoda. Makanan B tidak dilengkapi dengan buah-buahan dan ada minuman bersoda yang tinggi gula. Sekarang dari gambar makanan A dan B kita akan menjawab pertanyaan anak-anak. Makanan apa yang kita perlukan? Jawabannya adalah makanan A, karena merupakan menu seimbang sesuai dengan yang kita butuhkan. Ada makanan pokok, sayur mayur, lauk pauk, buah-buahan, dan susu yang penting untuk pertumbuhan dan menjaga kesehatan tubuh kita. Apakah makanan B tidak boleh dimakan? Boleh anak-anak, tapi sesekali saja. Pertanyaan berikutnya, apa yang ingin diketahui dengan makanan yang kita butuhkan? Jawabannya yang ingin kita ketahui, contohnya ini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Jawaban yang ingin diketahui adalah zat gizi atau nutrisi apa saja yang terkandung dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ibu lanjut membahas materi kandungan nutrisi pada makanan. Ada 7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh. Tubuh kita membutuhkan nutrisi tersebut dalam jumlah seimbang. Zat-zat utama tersebut terdiri atas protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. Sekarang kita cermati infografis mengenai zat-zat yang ada pada makanan kita. Ibu mulai dari air anak-anak. Ini fungsinya untuk melarutkan makanan, menjaga tubuh. Ini Ibu tambahkan suhu anak-anak, menjaga suhu tubuh dan memberi nutrisi ke seluruh tubuh. Ini sumbernya bisa dari air minum, buah, dan juga sayuran. Lanjut ke vitamin. Fungsinya untuk menjaga daya tahan dan fungsi tubuh. Sumbernya bisa dari buah-buahan dan juga sayuran. Lanjut ke mineral. Fungsinya untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan, menjaga keseimbangan cairan, membantu fungsi sistem saraf dan otot, serta untuk kesehatan tulang dan gigi. Sumbernya bisa dari susu, buah, dan juga sayuran. Lanjut ke protein anak-anak, fungsinya untuk membantu pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Sumbernya bisa dari ikan, daging, keju, kacang tanah, dan juga polong-polongan. Lanjut sekarang ke lemak anak-anak. Ini fungsinya untuk membantu penyerapan vitamin, pelindung organ-organ penting dalam tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Nih sumbernya bisa dari santan, kacang-kacangan, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan, susu, dan juga dari buah alpukat ini anak-anak. Nih, selanjutnya karbohidrat, sumber utama energi tubuh kita. Sumbernya bisa dari beras, jagung, sagu, gandum, dan juga umbi-umbian. Dan yang terakhir serat anak-anak.
Ini fungsinya untuk melancarkan pencernaan dan buang air besar. Sumbernya bisa dari sayuran, gandum, dan juga buah-buahan. Setelah kita mempelajari nutrisi yang terkandung dalam makanan, sekarang anak-anak bisa menulis di buku catatan. Ibu memberi contohnya. Yang ke-1. Lanjut ke materi isi piringku anak-anak. Apa yang dimaksud dengan isi piringku? Gerakan isi piringku merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Idealnya dalam setiap piring yang kamu makan, setengah bagiannya berisi buah-buahan dan sayur mayur. Lalu setengahnya lagi berisi makanan pokok dan lauk pauk. Selain itu, disertakan pula anjuran untuk melakukan aktivitas fisik. Batasan gula garam dan konsumsi air putih minimal 8 gelas setiap harinya. Sekarang kita cermati infografis untuk materi isi piringku anak-anak. Ini untuk satu piring makanan yang kita makan, ini setengahnya. Ini setengahnya. Setengahnya adalah makanan pokok dan lauk pauk, dan setengahnya lagi adalah buah-buahan dan sayuran. Selain itu, kita harus mencuci tangan pakai sabun, memantau berat badan, melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, dan ada GGL, gula, garam, lemak 415. Selanjutnya minum air 8 gelas per hari. Setelah kita belajar tentang materi isi piringku, sekarang anak-anak bisa menulis di buku catatan seperti yang ibu contohkan ini. Yang ke-1, komposisi dan jumlah makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi pada panduan isi piringku adalah dalam setiap piring makanan yang kita makan, setengah bagiannya berisi buah-buahan dan sayur mayur. Lalu setengahnya lagi berisi makanan pokok dan lauk pauk. Yang kedua, tujuan dikeluarkannya panduan isi piringku adalah untuk mengampanyekan dan memberikan panduan kepada masyarakat dalam menerapkan pola makan sehat dengan gizi seimbang. Selanjutnya kita ke materi membuat rangkuman anak-anak. Ibu memberi alternatif atau contoh untuk membuat rangkuman dari materi penyelidikan yang sudah anak-anak kerjakan bersama teman-teman satu kelas. Yang ke-1, jenis makanan yang dikonsumsi setiap orang tidak sama. Ada yang bergizi lengkap dan ada yang tidak bergizi lengkap. Faktor yang memengaruhinya adalah unsur gizi yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi. Yang kedua, hubungan antara jenis makanan yang dikonsumsi dengan pemenuhan gizi kita adalah jika kita mengonsumsi jenis-jenis makanan yang bergizi lengkap, maka kebutuhan gizi kita akan tercukupi. Dan yang ketiga, cara yang dapat kita lakukan untuk memastikan makanan yang kita konsumsi beragam dan bergizi seimbang adalah makanan yang kita konsumsi terdiri atas setengah bagian sayur mayur dan buah-buahan dan setengah bagian lagi makanan pokok dan lauk pauk. Selanjutnya, ibu memberi contoh untuk membuat simpulan. Berbagai jenis dan ragam makanan yang bergizi dan seimbang dapat memenuhi kebutuhan energi kita untuk beraktivitas sehari-hari, seperti belajar, mengerjakan tugas sekolah, bermain, berolahraga, bersepeda, dan lain-lain. Sekarang kita akan belajar cermat membaca info gizi pada kemasan makanan. Banyak dari kita yang terkadang tidak pernah memperhatikan informasi gizi yang dicantumkan pada makanan kemasan yang kita makan. Padahal dari bagian tersebut banyak sekali informasi penting yang dapat kita peroleh, seperti tanggal kadaluarsa, bahan utama yang digunakan dari produk tersebut, sampai dengan takaran sajinya. Mulai sekarang, saat kamu akan membeli makanan atau minuman kemasan, pastikan kamu membaca informasi nilai gizinya terlebih dahulu. Ibu lanjut ke materi anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari.
Gula, garam, dan lemak merupakan 3 dari sekian banyak zat yang terkandung pada makanan. Ketiga zat tersebut dapat meningkatkan cita rasa pada makanan. Kita cermati infografis di sebelah kanan. Anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari. Sesuai dengan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan pada pangan olahan dan pangan siap saji. G4, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi, yaitu sekitar 200 kilokalori atau setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari, atau ini setara dengan 50 gram per orang per hari. Selanjutnya G1, anjuran konsumsi garam adalah 2000 mg natrium atau setara dengan garam 1 sendok teh per orang per hari, atau 5 gram per orang per hari. Selanjutnya E5 anak-anak, anjuran konsumsi lemak per orang per hari adalah 20-25% dari total energi, yaitu sekitar 702 kilokalori anak-anak, atau setara dengan lemak 5 sendok makan per orang per hari atau 67 gram per orang per hari. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.